Ini adalah bagian kedua dari video kuliah penentuan subjek penelitian atau sampling. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peneliti dalam merancang protokol untuk bisa mendapatkan subjek penelitian. Yang pertama adalah menetapkan karakteristik spesifik dari populasi target atau membuat kriteria seleksi. Di sini kita menentukan karakteristik apa secara demografik maupun secara klinik yang kita inginkan sebagai populasi target kita. Kemudian menetapkan populasi yang dapat diakses. Ini tergantung dari wilayah tempat peneliti tinggal atau bekerja, serta waktu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga adalah menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memilih sampel. Ini disebut sebagai pemilihan metode atau pemilihan teknik sampling. Yang keempat adalah kita merancang dan menerapkan strategi dalam merekrut subjek penelitian. Baik, pertama adalah menetapkan kriteria seleksi. Kriteria seleksi di sini adalah kriteria inklusi dan eksklusi yang akan mendefinisikan siapa yang menjadi target populasi dalam suatu penelitian. Apa itu kriteria inklusi? Kriteria inklusi adalah karakteristik utama dari populasi target yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita dan efisien. Jadi, ini meliputi karakteristik demografis, kondisi klinis yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Yang kedua, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah karakteristik dari sekelompok orang yang sudah masuk ke dalam populasi target kita, tetapi tidak terpilih atau tidak kita pilih menjadi subjek penelitian karena beberapa alasan. Pertama, ada kecenderungan untuk lost to follow up. Misalnya, orang yang bukan penduduk tetap dari suatu wilayah atau hanya bekerja untuk sementara waktu di suatu wilayah dan akan pindah. Yang kedua adalah orang yang tidak mampu memberikan data dengan baik. Misalnya, orang dengan kendala bahasa atau kondisi yang tidak mampu memberikan jawaban yang kita inginkan. Yang ketiga adalah orang yang berisiko tinggi mengalami efek samping atau kerugian. Misalnya orang dengan kondisi klinis tertentu yang jika diikutkan menjadi subjek penelitian dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Kriteria eksklusi lainnya adalah hal-hal lain atau karakteristik lain yang dapat menjadi perancu dari penelitian kita. Tahap kedua adalah memilih populasi yang dapat diakses. Populasi yang dapat diakses atau populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang secara geografis dan temporal dapat diakses oleh peneliti untuk penelitiannya. Contoh pernyataan populasi yang dapat diakses atau populasi terjangkau adalah berikut ini. Pasien anak dengan dermatitis atopik yang berobat ke poli kulit dan kelamin atau ke poli anak RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Ini adalah contoh pernyataan populasi terjangkau karena memiliki informasi lokasi geografis yaitu di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan lebih spesifik ada keterangan bahwa berobat ke poli kulit dan poli anak. Serta yang kedua ada keterangan temporal, yaitu mulai kapan? Mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Karena pada saat itu atau berdekatan dengan saat itu adalah saat di mana peneliti melakukan penelitiannya. Yang ketiga adalah menetapkan pendekatan dalam pemilihan sampel. Seringkali jumlah orang yang memenuhi kriteria seleksi di populasi terjangkau kita masih terlalu besar. Sementara kita tidak memerlukan jumlah sampel sebanyak itu. Karena itu, kita perlu memilih sampel dari populasi yang dapat diakses. Bagaimana cara menetapkan pendekatan dalam pemilihan sampel? Ada beberapa teknik. Kelompok teknik pertama adalah probability sampling.
Di sini peneliti memastikan bahwa setiap unit atau setiap anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dengan cara melakukan pengacakan. Ini adalah beberapa teknik yang tergolong dalam probability sampling. Sebisa mungkin dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti menerapkan atau menggunakan teknik probability sampling. Karena ini memastikan bahwa orang-orang yang terpilih atau subjek yang terpilih dalam penelitian mewakili karakteristik populasi target. Pendekatan kedua adalah non-probability sampling. Di sini, peneliti tidak melakukan pengacakan. Ada beberapa teknik yang tergolong dalam non-probability sampling: convenience, consecutive, quota, dan purposive sampling. Teknik-teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik yang pertama adalah random sample. Ini merupakan cara yang paling sederhana melakukan probability sampling. Di sini, peneliti mengumpulkan daftar dari seluruh anggota populasi, kemudian mengambil sejumlah nomor secara acak. Seperti yang dilakukan oleh Tommy di sini, dia mengambil sejumlah nomor dari dalam topi secara acak. Ini adalah cara sederhana melakukan random sample. Anda juga bisa melakukan random sample dengan menggunakan spreadsheet Excel misalnya. Ada fasilitas atau fitur random sample, random number generation. Itu yang bisa digunakan. Random sample ini dianggap sebagai dasar dari semua teknik sampel yang baik. Jadi pemilihan subjek tidak berdasarkan kesukarelaan atau kesediaan untuk bekerja sama. Langkah pertama adalah peneliti harus mengidentifikasi semua individu yang ada dalam populasi terjangkau. Ini kita sebut sebagai sampling frame. Misalnya, kita ingin mengambil random sample dari populasi suatu kelas. Maka kita harus memiliki daftar nama anggota dari kelas tersebut. Berikutnya, kita memberikan nomor kepada setiap individu dan mengambil nomor itu secara acak. Ini bisa digunakan bila anggota populasi punya karakteristik yang mirip pada variabel yang kita teliti atau variabel yang kita anggap penting. Apa itu systematic sampling? Systematic sampling adalah salah satu teknik probability sample di mana peneliti memilih subjek pertama secara acak, kemudian subjek berikutnya tidak dipilih secara acak melainkan diambil subjek yang berada pada urutan tertentu setelah subjek pertama. Misalnya, dalam contoh berikut, rumah yang diambil adalah rumah yang berada pada urutan ketiga dari rumah sebelumnya yang terpilih. Dalam systematic sample, peneliti melakukan pengambilan setiap unit pada urutan tertentu atau urutan ke N dari suatu urutan. Namun, peneliti tidak selalu memerlukan daftar lengkap dari individu dalam populasi jika menggunakan teknik ini. Peneliti hanya melakukan satu kali pengacakan saja, yaitu pada saat memilih subjek pertama. Selanjutnya, peneliti tidak mengambilnya secara acak, melainkan secara sistematis, yaitu setiap urutan tertentu. Itulah mengapa teknik ini disebut sebagai systematic sampling. Apa itu stratified sampling? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah populasi terjangkau dari suatu penelitian. Ada 3 kelompok orang. Peneliti ingin memastikan bahwa setiap kelompok terwakili dalam sampel penelitiannya. Karena itu, ia mengambil sejumlah orang atau sejumlah sampel secara acak dari masing-masing kelompok. Stratified sampling kita gunakan apabila suatu kondisi tidak tersebar secara merata dalam populasi. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota dari kelompok tertentu atau yang kita sebut sebagai layer terwakili dalam sampel kita. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Kita harus mengetahui proporsi dari setiap kelompok
dalam populasi tersebut. Contohnya, kita perlu mengambil 100 orang dari suatu populasi. Kemudian, dalam populasi tersebut ada 3 kelompok atau ada 3 layer. Masing-masing memiliki proporsi 30, 20, dan 50. Maka, 30% dari jumlah sampel kita, yaitu 30 orang, kita ambil dari kelompok A. 20% dari sampel yang kita butuhkan atau 20 orang kita ambil dari kelompok B. Sementara 50% atau 50 orang kita ambil dari kelompok C. Demikian contoh penggunaan stratified sampling. Dalam teknik cluster sampling, peneliti tidak memilih orang per orang, tetapi memilih sekelompok orang yang berada dalam suatu lingkungan alamiah. Contohnya di sini adalah sekelompok orang yang tinggal di blok atau di jalan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan cluster sampling adalah pengambilan sampel secara acak pada kelompok natural yang ada di populasi. Jadi yang diacak bukan orangnya, melainkan kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan kelompok natural? Kelompok natural misalnya orang-orang yang berkelompok secara tempat tinggal. Misalnya memiliki kesamaan alamat atau tinggal pada jalan tertentu. Jadi peneliti memilih kelompok atau klaster secara random dan semua anggota klaster tersebut diikutkan dalam penelitian sebagai subjek penelitian. Teknik ini lebih sering digunakan pada studi dengan populasi yang besar dan tersebar di wilayah geografis yang luas, sehingga akan menyulitkan peneliti jika peneliti melakukan pengacakan pada tingkat perorangan, sehingga lebih mudah apabila yang diacak adalah per kelompok atau per wilayah. Dalam teknik multi-stage sampling, sampel dipilih atau ditentukan secara acak dalam 2 atau lebih tahapan. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas board game Jumantik untuk meningkatkan pengetahuan siswa SD mengenai DBD. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD. Peneliti tinggal di suatu kota dengan 15 kecamatan. Bagaimana cara ia mengambil sampel untuk penelitiannya? Ia menggunakan teknik multistage. Pada tahap pertama, ia memilih 3 kecamatan secara random dari 15 kecamatan yang ada. Kemudian, dari masing-masing kecamatan, ia mengambil 2 kelurahan secara random. Dan pada tahap ketiga, ia memilih 3 SD secara random dari masing-masing kelurahan. Selanjutnya di tahap keempat, ia memilih 20 orang siswa dari masing-masing SD secara random. Ini adalah contoh multi-stage sampling. Baik, ini adalah bagian akhir dari video ini. Untuk teknik non-probability sampling bisa diikuti di bagian ketiga.